Saudara-saudara, sekarang di dalam tahap kedua ini saya akan berkhotbah dengan judul Percaya di dalam nama Yesus Kristus, Believing in Jesus Christ. Dan besok malam di Jogja saya akan berkhotbah To Live for Christ, hidup bagi Yesus Kristus. Saudara-saudara, 2 malam ini satu seri, dan saudara yang mendengarkan malam ini boleh mendengarkan lagi kalau pesan kaset dari Jogja. Engkau boleh menyambung bagaimana mengenal, mengetahui, beriman di dalam Kristus, dan bagaimana hidup mewakili Kristus di dalam dunia ini. Saudara-saudara, mengapakah tema kedua malam kapin ini berpusat kepada Yesus Kristus? Christianity is Christ. Yang disebut kekristenan itu adalah Kristus. Tanpa Kristus tidak ada kekristenan. Tanpa Kristus tidak ada gereja. Tanpa Kristus tidak ada sasaran iman. Tanpa Kristus tidak ada makna hidup. To live is Christ, to die is the profit. Paulus berkata, karena hidup itu adalah Kristus, maka mati itu adalah untung bagiku. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadikan kita orang Kristen. Apakah artinya orang Kristen? Adalah orang yang kembali kepada Kristus. Melalui Kristus kita kembali diterima oleh Tuhan Allah. Melalui Kristus yang mati dan bagi kita, kita menjadi anak-anak Allah yang diterima, diampuni, dan diberikan hidup yang baru. Saudara-saudara sekalian,
To live is Christ. Kita beriman kepada Kristus. Kita mengenal Kristus. Dan kenapakah kita mementingkan Kristus? Karena Kristus adalah firman Allah dari kekal sampai kekal. Kristus adalah firman Allah dari kekal sampai kekal. Semua mengatakan 1, 2, 3. Kristus adalah firman Allah dari kekal sampai kekal. Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Allah tidak Tritunggal. Bukan Allah orang Kristen. Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal yang Bapa, yang Anak, dan yang Roh Kudus. 3 pribadi di dalam sesuatu Allah yang berpribadi. Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah. Allah Bapa yang menjadi dasar dan sumber sifat ilahi itu mengeluarkan firman. Firman keluar dari diri Allah. Dan firman beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Eka membaca daripada kitab Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman ini dari semula beserta dengan Allah. Dunia dicipta oleh Dia. Dan sesuatu yang dicipta tidak ada bukan dicipta olehnya. Saudara-saudara, firman Allah adalah Allah. Dan firman Allah adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semua ikut 1, 2, 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa pribadi pertama. Allah Anak pribadi kedua. Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah. Bukan 1 pribadi, tetapi 3 pribadi. Dan 3 pribadi ini menjadi Allah Esa yang bersifat pribadi. Ini keajaiban yang melampaui pikiran manusia. Ini doktrin yang dipegang oleh orang-orang suci dari zaman ke zaman. Inilah wahyu Allah yang melampaui marifat, rasio, dan logika manusia. Tetapi akan diberikan pencerahan oleh Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti. Khotbah malam ini cukup mendalam, tapi saya percaya sudah waktunya gereja dididik lebih dewasa. Gereja mengerti lebih bertanggung jawab. Dan gereja mempelajari kebenaran lebih tuntas. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan yang kedua, ini menjadi pusat iman kita. Karena melalui Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran, kita mengetahui Allah itu siapa. Melalui Roh Kudus mewahyukan kebenaran, kita mengenal Yesus Kristus itu siapa. Melalui Kristus yang menjadi manusia, kita mengenal Allah Bapa itu bagaimana. Dengan demikian Roh Kudus membawa kita untuk mengenal pribadi yang kedua. Pribadi yang kedua menyatakan kepada kita pribadi yang pertama. Sehingga Roh Kudus mewahyukan Kristus kepada orang Kristen. Dan Kristus mewahyukan Allah Bapa kepada orang yang percaya. Maka Yesus Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepada saya, bukan percaya kepada saya, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Barang siapa yang melihat saya, bukan melihat saya, melainkan dia melihat Allah Bapa yang mengutus aku ke dalam dunia. Dengan demikian Roh Kudus adalah manifestasi Tuhan Allah untuk memberikan penwahyuan kepada Kristus yang sendirinya manifestasi daripada Allah yang diwahyukan melalui pribadi kedua. Di dalam Kristus, kunci daripada semua ini, kita datang kepada Tuhan Allah. No one will come to Father except through Jesus Christ. Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 berkata,
Akulah kebenaran. Akulah jalan. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun kembali kepada Bapa kecuali dengan aku. I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father but by me. Saudara-saudara, Kristus menjadi kunci yang membawa kita kembali kepada Allah Bapa. Maka Kristus menjadi pusat iman kita masing-masing. Mengapa menjadi orang Kristen? Karena mau berkat banyak? Tidak. Mengapa menjadi orang Kristen? Karena boleh dikuburkan di dalam kuburan Kristen? Tidak. Mengapa menjadi orang Kristen? Supaya boleh dapat kelimpahan anugerah Tuhan melalui mujizat? Tidak. Itu semua mungkin diberikan kepada kita, tapi tidak boleh menjadi tujuan kita berbakti kepada Tuhan. Tidak boleh menjadi motivasi kita percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan karena Dia mengwahyukan diri kepada saya bahwa Dia adalah Tuhan. Dan pengwahyuan ini dinyatakan melalui pribadi kedua yang turun dari surga, jelma menjadi manusia. Firman menjadi daging. Semua firman menjadi daging. Sehingga di dalam tubuh Kristus yang berdaging dan berdarah, saya boleh bertemu dengan Tuhan Allah. Bukan melalui Abraham, bukan melalui Musa, tapi melalui Yesus Kristus, manusia mengenal siapa Tuhan Allah. Saudara-saudara, hanya satu yang membawa kita kembali kepada Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya nama di dalamnya Allah memberikan keselamatan. Satu-satunya oknum di dalamnya Tuhan memberikan pengampunan, Yesus Kristus. Saudara-saudara, malam ini saya akan membuka cakrawala dan membuka sesuatu pikiran wawasan yang besar bagi engkau untuk mengerti apa itu kekristenan yang dimaksudkan dengan Christianity is Christ. Saudara-saudara, kekristenan adalah Kristus. Iman kepada Kristus, iman yang Kristen. Iman Kristen, iman yang berpusat kepada Kristus. Karena Kristus sebelum dunia dicipta, sebelum alam semesta berada, sudah berserta dengan Allah. Sudah adalah Allah. Dia adalah firman. Firman itu kebenaran. Kebenaran tidak perlu dicipta. Kebenaran itu ada pada diri. Kebenaran itu ada pada kekal. Kebenaran itu ada pada eksistensi diri yang mencukupi diri. Tidak perlu sumber yang lain. Saudara-saudara, segala sesuatu perlu sumber. Dan sumber segala sesuatu itu namanya Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu berada. Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala yang dicipta itu mulai berada karena penciptaan Allah sebagai karya pertama yang besar. Allah mencipta, baru segala sesuatu berada. Allah mencipta melalui apa? Allah mencipta melalui kebenaran. Allah mencipta melalui logika. Allah mencipta melalui bijaksana. Allah mencipta melalui firman. Dan firman yang dipakai Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Logika yang dipakai Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Dan kebenaran yang dipakai Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Mengakibatkan dunia ini penuh dengan logika di dalamnya. Dunia ini penuh dengan kebenaran di dalamnya. Dunia ini penuh dengan firman di dalamnya. Karena firman berada sebelum dunia dicipta. Firman berada sebelum alam semesta berada. Firman itu ada pada mulanya. Dan firman itu beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian iman Kristen kepada Kristus, pertama-tama mengerti Kristus sebagai sang pencipta yang dipergunakan oleh Tuhan untuk menjadi logika, kebijaksanaan, kebenaran dan segala sesuatu yang menopang
Allah yang mencipta segala sesuatu, menopang segala sesuatu dengan firman yang dipergunakan ini. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah memakai firman mencipta segala sesuatu. Itu sebab firman yang adalah Allah juga adalah firman yang telah dipakai menjadi sesuatu unsur untuk menciptakan segala sesuatu. Waktu Allah berkata, adalah terang. Kalimat itu keluar dari mulut Allah, maka terang itu adalah. Berarti firman itu keluar dari mulut Allah. Dan firman itu menjadi sumber yang dicipta. Allah mau ada terang. Allah berkata, adalah terang sebagai firman ucapan. Dan firman ucapan itu menjadi sumber keberadaan terang. God created everything with His word. And His word is the source and the foundation of all creatures. Firman Tuhan menjadi sumber dan menjadi dasar dari segala sesuatu ciptaan yang dicipta oleh Tuhan. Itu sebab melalui firman Allah mencipta alam semesta. Saudara-saudara, mengenal Kristus bukan hanya percaya seorang namanya Yesus di dalam sejarah. Mengenal Kristus adalah mengenal segala sesuatu sebelum dicipta adalah Allah memakai Kristus menciptakan segala sesuatu. Pengertian seperti ini sangat mendalam dan pengertian ini menjadi dasar dari semua pengertian ciptaan baik di dalam agama maupun di luar agama. Orang di dalam agama percaya ada kebenaran yang dipakai Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Orang di luar agama percaya di dalam ciptaan ada logika-logika yang menjadi dalil-dalil yang kita menemukan di dalam alam semesta. Para ahli fisika menemukan aksiom-aksiom, menemukan dalil-dalil, menemukan hukum-hukum fisika. Kenapa? Seluruh alam semesta mempunyai logika di dalamnya. Seluruh alam semesta mempunyai kebenaran di dalamnya. Seluruh alam semesta mempunyai kebenaran di dalamnya. Mempunyai hukum-hukum yang tersimpan di dalamnya. Saya mau tanya, siapa yang menyembunyikan? Siapa yang menyimpan? Siapa yang menaruh hukum-hukum semua ini di dalam alam semesta? Kecuali Tuhan yang menciptakan. Tuhan menciptakan melalui logika-logika. Tuhan menciptakan melalui hukum-hukum. Dan semua hukum, semua dalil itu tidak mungkin melawan kebenaran. Karena itu dicipta oleh Allah. Dan Allah sendiri ada kebenaran. Allah sendiri adalah sumber semua hukum. Dan di dalam diri adalah logika yang disebut logos. Pada waktu kita menyeliki semua pengetahuan, kita mengetahui semua pengetahuan mengandung logi. Dan logi dan pelajaran logi memerlukan pengertian logika. Dan logos yang menjadi utama, logos menjadi pusat, logos menjadi sesuatu fondasi bagi semua yang dicipta. Itu adalah Tuhan sendiri. Maka Allah mencipta segala sesuatu. Dan Allah berada di dalam segala sesuatu. Allah melampaui segala sesuatu. Dan Allah lebih tinggi dari segala sesuatu. Dan Allah menguasai segala sesuatu. Pengertian memberikan kita wawasan yang besar. Kita bukan menjadi orang Kristen yang sembarangan. Kita bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan orang lain. Hanya mau cari sukacita, cari uang, cari kemakmuran. Yang taunya cuma mau berkat, tapi tidak mau mengerti kebenaran. To believe in God means I want to know God. Faith seeking understanding. Faith is not seeking blessing. Iman mencari kebenaran. Iman mencari pengetahuan. Iman mencari segala sesuatu yang Tuhan wahyukan, sehingga iman kita bertanggung jawab. Paulus berkata, aku mengetahui siapa yang ku percaya. Artinya, aku sudah percaya, tapi percaya itu bukan percaya sembrono. Bukan percaya tahayul.
bukan percaya membabi buta, bukan percaya mengikut-ikut, percaya yang ditunjang dengan pengetahuan. I know whom I believe. I understand Him because I believe in Him and I know Him. I want to know Him. Mengapa ikut kebaktian setiap minggu? Mengapa terus dengar khotbah? Yang berkhotbah harus sungguh-sungguh bertanggung jawab, menyatakan firman Tuhan dengan jelas untuk mendidik orang-orang Kristen mengerti kebenaran. Yang ikut kebaktian harus mempunyai hasrat mau mengerti firman Tuhan. Karena iman menuntut pengetahuan, sehingga iman mencari kebenaran. Dan iman yang bertanggung jawab, bukan iman tahayul, bukan iman ikut-ikut, bukan iman membabi buta, tapi ingat iman yang takluk kepada logika yang benar. Saudara-saudara, dengan demikian kita mengetahui Allah menciptakan alam semesta, dan di dalam alam semesta terkandung kebenaran-kebenaran. Kebenaran fisika dari Tuhan, kebenaran kimia dari Tuhan, kebenaran astronomi dari Tuhan, kebenaran di geologi dari Tuhan, kebenaran di psikologi dari Tuhan, kebenaran di geografi dari Tuhan, kebenaran di dalam segala matematika dari Tuhan, kebenaran yang berada di matematika, dan kebenaran yang berada di fisika, kebenaran yang berada di astronomi, dan kebenaran yang berada di geologi. Itu tidak mungkin bertentangan, karena yang mencipta satu, dan pencipta itu mempunyai komprehensif logika seluruhnya yang permeated, yang tersebar di seluruh alam semesta. Dan logika itu bersumber daripada Logos, dan Logos itu firman, dan itu Yesus Kristus. Percaya Tuhan Yesus bukan menjadi orang tahayul. Orang yang percaya kepada Yesus adalah percaya kebenaran, percaya kepada bijaksana Tuhan yang disiarkan, yang disimpan di seluruh alam semesta. Dan bijaksana Tuhan yang membuat dia menciptakan segala sesuatu, yang dia pakai untuk menjadi pengantara, untuk menciptakan segala sesuatu di dalam alam semesta. Itulah Yesus Kristus. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Allah mempergunakan Kristus, firman, untuk menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Melalui Kristus kita mengetahui kebesaran Allah. Jangan mengerti Kristus hanya menjadi seorang yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu saja. Hanya mengenal Yesus Kristus sebagai salah satu antara banyak nabi-nabi saja. Jangan mengenal Yesus hanya menjadi salah seorang pemimpin agama di dalam pendiri agama-agama saja. Tapi mengenal Kristus sebagai firman, sebagai Logos yang menjadi induk, menjadi sumber dari prinsip dari semua logika. Yesus Kristus sebelum dunia diciptakan adalah firman yang besar dengan Allah, ada Logos yang menjadi induk logika. Yesus Kristus berada di segala sesuatu karena dia adalah bijaksana Allah yang tersimpan di dalam alam semesta. To know Jesus Christ, to believe in Him. Pertama, mengetahui antara Allah dan yang dicipta adalah Logos yang menjadi pengantara. To believe Logos as a mediator between the Creator and the creatures. That is the right understanding of believing in Jesus Christ. Banyak orang mengikut Yesus Kristus berpuluh-puluh tahun, tidak pernah mengerti poin ini, sehingga kekristenannya dangkal, menjadi orang Kristen yang sembarangan, menjadi orang Kristen yang tidak bisa bertanggung jawab. Sehingga waktu kita bertemu dengan orang-orang pintar, kita bungkam, kita bisu, kita takluk, dan kita dipermalukan oleh orang-orang pintar. Saudara-saudara, semenjak saya umur 17, saya tidak mau menjadi orang Kristen semacam ini. Semenjak saya umur 17, saya mau tuntas mengerti kekristenan itu apa. Apakah karena saya orang Kristen maka Kristen itu kebenaran? Tidak. Sebaliknya,
Karena kekristenan itu kebenaran, baru saya mau menjadi orang Kristen. Tuntutan seperti ini membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab di antara semua agama. Menjadikan kita orang bertanggung jawab di antara semua orang pintar. Kita tidak usah takut, kita tidak usah malu, kita tidak usah minder. Hanya bertemu dengan orang yang berprofesor, orang yang berdoktor, orang yang pintar. Karena kepintaran mereka pun dari Allah. Amin. Mereka diberikan pintaran daripada Allah untuk menyelidiki Allah yang menciptakan segala sesuatu, untuk mengetahui segala yang diciptakan oleh Allah, yang mengetahui kebenaran. Kebenaran lebih besar dari pengetahuan. Jadi orang yang mau mengetahui kebenaran hanya menjadi penuntut kebenaran yang sendirinya bukan kebenaran. Allah yang adalah kebenaran jauh lebih besar daripada orang yang menuntut kebenaran. Karena kebenaran mengisi kebutuhan manusia. Manusia setelah mengenal kebenaran menjadi puas, menjadi lebih pintar. Bukan kebenaran memerlukan manusia, tetapi manusia memerlukan kebenaran. Di sini melalui kebenaran yang Allah tanamkan di dalam seluruh alam semesta, manusia baru menjadi lebih pintar, lebih mengerti. Dan kebenaran yang diberikan Tuhan di seluruh alam semesta, kebenaran yang dicari oleh ahli fisika, kimia, geografika, astronomia dan yang lain-lain, itu adalah Kristus. Karena kebenaran itu adalah Kristus. Kristus adalah logos, menjadi sumber segala logika. Maka engkau belajar. Engkau belajar apa? Engkau belajar mengenal astronomi. Engkau sedang belajar yang dicipta oleh Tuhan sebagai planet-planet yang berada di langit. Engkau mempelajari fisika. Engkau mempelajari geologika. Engkau mempelajari biologi. Engkau mempelajari zoologi. Engkau percaya patologi. Engkau belajar akan semua pengertian kebenaran di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Ketahuilah, Allah mencipta segala sesuatu melalui firman-Nya. Dan firman itu adalah Kristus. Maka Allah menciptakan alam semesta melalui Kristus. Itu sebab Yohanes pasal 1 ayat ketiga berkata, segala sesuatu dicipta olehnya. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dicipta di antara semua yang dicipta. Kalimat double ini menarik saya. Because Him, everything is created. Everything is created through Him. There is nothing created without created through Him. Jikalau tidak melalui Dia, tidak ada sesuatu yang diciptakan. Karena yang diciptakan semua dicipta melalui Dia. Maka mengenal Kristus apa artinya? Mengenal Dia sebagai pengantara di antara Allah Sang Pencipta dan alam semesta yang dicipta. Allah memakai firman menciptakan segala sesuatu, sehingga firman itu menjadi logos, logika yang berada di seluruh alam semesta. Waktu kita mempelajari alam semesta, waktu kita mengerti kebenaran seluruh dunia, kita sedang mengerti Kristus yang adalah sumber alam, sumber logos, sumber logika. Saudara-saudara, saya tidak pernah takut kalau iman saya sebagai orang Kristen ditertawakan oleh orang profesor yang tinggi. Saya tidak pernah minder karena ada orang pintar-pintar mempunyai pengetahuan, mempunyai S2, S3. Saya tidak pernah takut dikecewakan karena saya tahu yang mereka mau belajar, yang mereka ingin mengerti adalah Kristus yang adalah firman, yang adalah sumber kebenaran, di mana Tuhan menciptakan melalui Dia. Itu sebab semua ilmuwan tidak boleh sombong. Ilmuwan hanya secara pasif mau mengerti apa yang diwahyukan Tuhan kepada mereka di dalam alam saja. Semua ilmuwan tidak boleh sombong karena mereka hanya memakai logika yang dicipta Allah di diri Dia untuk menemukan hal yang sesuai dengan logika yang diciptakan Allah di luar Dia. Setelah ini klop,
Mereka bersyukur, saya mengerti ciptaan Tuhan begitu indah, karena Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara, dengan demikian orang Kristen bangga, orang Kristen megah, orang Kristen menjadi bersemangat jantan, berdiri berkata, "This is my Father's world." Inilah dunia Bapakku, inilah dunia Tuhanku. Tuhan telah menciptakan ini untuk aku, supaya aku boleh belajar, supaya aku boleh mengerti, supaya aku boleh bersandar kepada Tuhan. Firman ini yang menjadi firman menghidupkan manusia. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Apa artinya? Firman Tuhan bukan saja menjadi penopang alam semesta. Firman Tuhan bukan saja menjadi logos sebagai dasar segala logika. Firman Tuhan juga adalah firman yang memberikan hidup kepada orang yang mencari kebenaran. Barang siapa yang mencari kebenaran, dia akan mendapatkan hidup dari Tuhan. Dan hidup yang berada di firman juga adalah hidup yang melampaui semua logika yang berada di alam semesta. Dengan demikian orang yang mencari Kristus, dia mendapatkan kebenaran dan sekaligus mendapatkan hidup. Itu sebab Yesus berkata, "I am the way, I am the truth, and I am the life." Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Di dalam hal ini saya mulai dari belakang sampai ke depan. Kebenaran di tengah, jalan di depan, dan hidup di belakang. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Mengapa jalan di depan? Karena Dia yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada Dia. Dia yang turun ke dunia ini, jalan dari sana ke sini, bukan dari sini ke sana. Tetapi saya akan mengatakan kalimat ini di akhir. Kita melihat tentang hal yang ketiga. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah hidup. Berarti kebenaran bukan mati. Kebenaran bukan pasif. Kebenaran bukan statis. Kebenaran itu adalah hidup itu sendiri. Mengenal Kristus sebagai logos, sumber segala logika tidak cukup. Mengenal Kristus sebagai bijaksana yang diletakkan di dalam segala bidang yang diciptakan oleh Tuhan tidak cukup. Mengenal Kristus sebagai sumber hidup, baru engkau masuk dalam ketiga, kebenaran. Kedua, setelah engkau mengenal hidup itu adalah hidup yang berkebenaran, baru engkau mengerti hidup yang berkebenaran adalah hidup yang berkebenaran yang datang mencari kita, bukan kita mencari Dia. Pada waktu ahli fisika menganggap diri mencari kebenaran, dia sedang GR. Pada waktu ahli zoologi sedang mencari pengertian di dalam perbinatangan, dia sedang GR. Pada waktu psikolog mau mengerti akan logika di dalam psikologi, dia sedang GR. Pada waktu teolog sedang mencari kebenaran di dalam teologi, dia kira dia yang menemukan, dia GR. Semua manusia mengerti kebenaran adalah karena Tuhan memberikan kebenaran untuk mewahyukan kepada manusia siapakah Dia. Sehingga Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang mempaparkan kebenaran. Tuhan yang hidup adalah Tuhan memberikan pengertian kepada manusia. Dan Dia mencari kita, baru kita mengenal Dia. Itu sebab hidup yang adalah kebenaran adalah hidup yang mencari kita. Sehingga hidup kebenaran dan jalan. Jalan bukan berasal dari kita. Jalan bukan berasal dari kita. Jalan berasal dari Tuhan. Menjadi titik tolak yang memberi anugerah kepada kita. Dari surga ke dunia. Dari surga ke dunia. Baru manusia ke surga. Lagu gemar sedunia. Lagu salah satu yang paling agung di dalam sejarah. Lagu yang tonnya dari George Frederick Handel. Saya percaya diwahyukan oleh Tuhan. Tam 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 di dom. Saudara tahu apa yang tersimpan di dalam nada ini? Tom tidak ada di dom.
berarti dari atas ke bawah. Tam 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 din tom, baru dari bawah ke atas. Yesus Kristus lahir di dunia karena dari surga Dia mencari kita. Baru manusia bisa kembali ke surga. Dari karena Tuhan begini mencintai dunia ini. Orang tinggi, orang pendek, semua boleh maju mencari Tuhan. Di dalam kita bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu turun ke dalam dunia mencari kita. Saudara-saudara, lagu yang begitu indah belum pernah dijelaskan kepada engkau, karena yang ingin menjelaskan sendiri tidak mengerti. Saudara-saudara, puji Tuhan memberikan kita mengerti indahnya Kristus. Kristus di tengah Allah, Kristus di tengah Allah dan manusia, Kristus di tengah manusia dan Allah. Kristus bukan menjauhkan diri Allah, karena Dia sendiri adalah Allah. Kristus tidak menjauhkan diri manusia, karena Dia sendiri menjadi manusia. Mediator, pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, itulah Kristus. Dan percaya kepada Kristus, itulah iman. Percaya dengan iman kepada Kristus, itulah orang Kristen. Christianity is Christ. To believe in God is to accept Jesus Christ. To understand Christ is to understand He is the mediator between God and His creature. The creator and creature mediated by Christ. Allah sang pencipta dan dunia yang dicipta ditengahi oleh Kristus yang menjadi pengantara. Puji Tuhan, ini tidak ada di agama lain. Saudara-saudara, agama apapun tidak mengerti ini kecuali engkau kembali kepada Kristus. Tapi sayangnya banyak pendeta Kristen juga tidak terlalu membahas, tidak mengerti. Sehingga berpuluh-puluh tahun kita masuk gereja, kita tidak mengerti apa yang dikhotbahkan hari ini. Biar hari ini menjadi dasar imanmu, memperbarui engkau menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan melalui Kristus yang adalah firman, dan firman itu menjadi daging. Dia adalah Allah dan Allah menjadi manusia. Maka saya akan menyimpulkan poin pertama. Christ is the mediator point between the creator and the creatures. Kristus adalah titik mediasi di tengah Allah pencipta dan segala sesuatu yang dicipta. Dia mediator, Dia titik mediasi, Dia yang menengahi Allah dan yang dicipta. Itulah Kristus. Ini namanya creation point. Di dalam penciptaan ada satu titik di mana yang dicipta dan yang mencipta boleh bertemu. Creation point adalah tempat pertemuan adalah Allah pencipta dan yang dicipta oleh Allah. Dan creation point is Jesus Christ. Titik pertemuan antara sang pencipta dan yang dicipta itu adalah Yesus Kristus. Sendirinya ada firman. Ini poin pertama. Poin kedua, Christ is the mediation point in between the God the Savior and human being the sinners. Kristus adalah titik pertemuan antara Allah yang menyelamatkan dan manusia yang berdosa. Mengenal Kristus melalui ciptaan sudah selesai, panjang lebar saya katakan. Mengenai Kristus sebagai penebus adalah poin yang kedua. To know Jesus Christ, to believe in Him means that you to accept Him as your personal Savior. Percaya kepada Kristus sebagai poin penengah di antara Allah dan manusia adalah engkau menerima Dia sebagai juru selamat. Hanya mengetahui pernah ada satu orang namanya Yesus. Itu bukan iman Kristen. Hanya mengenal ada seorang namanya Yesus yang berada di Nazaret, yang berada di Galilea, yang berada di Yerusalem, mati di atas kayu salib. Itu bukan membentuk engkau di dalam iman Kristen. Yang bentuk kita di dalam iman Kristen adalah mengetahui bahwa
yang firman menjadi daging adalah Allah jelma menjadi manusia. Allah jelma menjadi manusia, meninggalkan surga dan tinggal di tengah-tengah kita, hidup berdaging dan berdarah, hidup jelma di tengah-tengah kita. Ini ada mediator di antara Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Allah penebus dan kita yang perlu tebusan. Allah yang adil dan kita yang melawan keadilan. Allah yang benar dan kita yang hidup tidak benar. Ada pengantara, dan pengantara ini adalah Tuhan Yesus. Pengantara ini adalah Kristus. Christianity is Christ. To believe in Jesus Christ, to believe in the mediator between God and man. Percaya kepada Yesus Kristus berarti percaya kepada mediator di antara Allah dan manusia, yang suci dan yang berdosa, yang adil dan tidak adil, yang baik dan yang jahat, yang terang dan yang gelap, yang kekal dan yang sementara, yang mutlak dan yang relatif, yang cipta dan yang dicipta. Ini tengahnya ada satu poin. Ini adalah meeting point, adalah sesuatu intermediate point, adalah satu relation point between God the Creator and human being created by Him after His image and the likeness. Saya dicipta menurut beda teladan Allah, dan Allah adalah sumber beda teladan saya. Tetapi di dalam seluruh manusia, sejarah dari mana manusia, ada satu yang menyatakan peta teladan Allah yang asli kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Allah mencipta kita menurut peta teladan Allah. Allah sendiri adalah sumber peta teladan. Dan Yesus pencipta datang ke dunia menyatakan peta teladan. Yesus tidak dicipta. Karena Yesus Kristus adalah sang pencipta, menjelma menjadi manusia, maka dia telah mewakili Tuhan menyatakan berapa agung, berapa besar adalah pencipta itu sendiri datang mengkontakkan dia dengan dia. Contact point between the Creator and the creatures. Contact point between the Holy One and the sinful man. Itulah Yesus Kristus. Ini pengertian Kristus. Di dalam poin yang kedua, kita bukan hanya mengerti dunia dicipta melalui Kristus, kita mengerti gereja ditebus melalui Yesus Kristus. Jikalau tidak ada Yesus Kristus yang menebus kita, tidak ada orang kembali kepada Tuhan Allah. Jikalau bukan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, tidak ada pengaliran darah untuk mengampuni dosa. Jikalau tidak ada Yesus Kristus yang mati melawan iblis, tidak ada pemenang yang membawa kita ke dalam pengampunan dan kemenangan. Jikalau tidak ada Yesus Kristus yang bangkit pula dari kematian, tidak ada hidup kekal yang boleh diberikan kepada manusia. Titik cipta adalah Kristus. Titik pertemuan sang pencipta dan yang cipta adalah Kristus sebagai firman. Titik pertemuan adalah sang penebus dan yang ditebus adalah Kristus firman yang menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman berinkarnasi. Incarnation. Shen, proses. Kano, tubuh. In, menjadi. Incarnation, firman menjadi daging. Masuk ke dalam tubuh. Saudara-saudara, firman menjadi tubuh, firman menjadi manusia, firman dipaku di atas salib, firman sementara mati, nah akhirnya bangkit membuktikan firman tidak mungkin mati karena dia telah mengalahkan kematian. Ini namanya Kristus, ini namanya iman Kristen, ini namanya penebus yang diutus dari Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bukan percaya kepada seorang agung. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan hanya percaya kepada seorang nabi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan hanya percaya kepada seorang suci yang besar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya kepada satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang jelma menjadi manusia.
yang mati dan bangkit mewakili kita. Kita berterima kasih. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar salib tidak ada cara pengampunan. Di luar darah Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa bagi umat manusia. Di luar Yesus yang mati dan bangkit, tidak ada pemberian hidup yang kekal kepada umat manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus karena Dia adalah juru selamat. Saudara-saudara, percaya Dia bijaksana yang dipakai Tuhan menciptakan segala sesuatu sebagai pengertian Kristus di dalam alam semesta. Percaya Yesus yang firman jelma menjadi daging, mati dan bangkit, sebagai iman kepada Kristus sebagai penebus. Ini poin kedua. Saya selesai di sini. Percaya kepada Sang Pencipta, memakai Kristus menciptakan segala sesuatu sebagai iman kepada Kristus sebagai media penciptaan. Percaya Yesus yang firman menjadi daging, mati dan bangkit bagi kita. Percaya poin kedua sebagai Kristus sebagai juru selamat. Sudah selesaikah? Belum. Iman Kristen bukan hanya percaya kepada Allah Sang Pencipta. Iman Kristen bukan hanya percaya kepada Kristus Sang Penebus. Iman Kristen percaya Allah yang adil akan kembali ke dunia ini mengadili semua manusia menurut jahat, baik, dan iman, tidak beriman mereka. Saudara, sejarah tidak berhenti di abad 20. Setelah abad 20 selesai di abad 21. Jika Tuhan menghendaki abad 21 selesai, ada abad 22. Jika Tuhan tidak menghendaki, mungkin besok Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudara, janji Dia akan datang kembali menjadi iman kita tahap ketiga. We believe in the coming Christ. We believe in the Christ who had already created all the universe. We believe in the Christ who had already accomplished the salvation on the cross and through His resurrection. Kita percaya Yesus yang dipakai Allah menciptakan segala sesuatu. Kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan kita, menggenapi penebusan. Kita masih ada hal yang ketiga. We believe in the coming Christ who will judge over the whole world. We bring us with the consummation of the salvation. Kita percaya kepada Kristus yang akan datang kembali. Percaya kepada Kristus akan menghakimi seluruh dunia. Percaya kepada Yesus Kristus akan menggenapi rencana keselamatan dan akan menyempurnakan iman yang sedang dikerjakan di hati kita. Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, mari kita memandang kepada Dia yang telah menciptakan iman dan yang akan menggenapkan iman, memimpin kita dari permulaan sampai akhirnya mensempurnakan di dalam akhirnya. Yang menjadikan dan yang menggenapkan iman, siapakah Dia? Yesus Kristus. Sudah selesaikan iman kita? Belum. Kita masih hidup. Kita masih dirongrong oleh dosa. Kita masih dicobai oleh iblis. Kita masih dirayu oleh dunia. Kita masih sering mungkin ada di dalam hidup kegagalan. Iman kita belum selesai. Lalu engkau bilang, saya mau beriman kepada Tuhan sampai mati. Engkau kira engkau kuat? Engkau tidak tahan. Karena setan akan menjatuhkan engkau. Setan akan membuat engkau terpelanting. Menjadikan engkau ragu-ragu. Menjadikan engkau kurang iman. Yesus berkata, aku sudah berdoa bagi engkau. Sehingga engkau tidak kehilangan iman. Berapa banyak pendeta sudah kehilangan iman? Berapa banyak orang Kristen sudah menghilangkan iman? Berapa banyak majelis tua-tua sudah kehilangan iman? Karena mereka tidak bisa bertahan sampai akhir. Tapi saya harus berkata kepada saudara, tidak ada satu orang bisa mempunyai kekuatan bertahan sampai akhir bersandarkan kekuatan manusia sendiri. Kalau bukan pertolongan dari Tuhan, kita semua akan gagal. Semua akan binasa.
Semua akan jauhkan diri dari Tuhan. Semua akan pleset dan jatuh di dalam pencobaan. If God is not preserving us, no one can keep our faith until the end of our life. Yang bisa memelihara kita adalah Tuhan. Maka Paulus berkata, aku mengetahui siapa yang kupercaya. Dan aku mengetahui dia sanggup memelihara yang kuserahkan kepada dia sampai hari itu. Jikalau Yesus datang malam ini, bisakah engkau bertemu dengan dia di dalam sukacita dan penuh iman? Jikalau hari ini engkau mati harus menghadapi Tuhan, bisa engkau menjamin dosamu sudah diampuni dan engkau sungguh-sungguh dengan kekuatan dari Tuhan boleh masuk surga. Jangan bermain-main. Saya tidak tahu kapan datang ke Solo. 14 tahun yang lalu saya berkhotbah di sini 10.000 orang yang ikut kebaktian. Setelah 14 tahun baru saya kembali ke sini dan saya minta saudara dengar baik-baik. Kita beriman kepada Tuhan hanya melalui Kristus. Iman kepada Kristus itulah iman Kristen yang sejati. Dan iman kepada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus di dalam 3 hal. Percaya dia sang pencipta, percaya dia sang penebus, dan percaya dia sang penggenapan iman untuk selama-lamanya. Amin. Kristus menciptakan segala sesuatu. Kristus menebus orang yang percaya kepada dia. Dan Kristus akan menyempurnakan, menggenapi rencana Allah, janji Tuhan untuk selama-lamanya bagi orang yang ditebus oleh dia. To believe in Christ as a creator, to believe in Christ as our Savior and Redeemer, to believe in Christ as a coming King to accomplish what He have done in our life. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Di antara pencipta dan yang dicipta, dia mediator. Di antara yang menebus dan yang ditebus, dia mediator. Di antara yang menghakimi dan kita yang harus dihakimi, dia yang membalikkan semua, menjadikan kita dipelihara, disempurnakan iman sampai berjumpa dia untuk selama-lamanya. Inilah bagian ketiga dan saya akan stop di sini. Saya berkata kepada saudara-saudara, hari ini saya telah memaparkan ketiga aspek iman kepada Yesus Kristus kepada saudara-saudara sekalian. To believe in Jesus Christ, believe in God's creation through Him, believe in God's salvation through Him, and believe in the consummation of God through Him. Melalui Kristus alam semesta dicipta. Melalui Kristus gereja ditebus. Melalui Kristus orang Kristen disempurnakan. Adakah Tuhan yang lain? Adakah juru selamat yang lain? Adakah nabi yang lain? Adalah pendiri agama yang lain seperti Kristus? Mutlak tidak ada. Karena hanya satu-satunya juru selamat yang diberikan Tuhan kepada engkau. Sekarang saya mau tanya, sudahkah engkau percaya kepada dia? Sudahkah engkau mengerti apa namanya percaya kepada Yesus Kristus? Sudahkah engkau beriman kepada Kristus semacam ini dan menanti kedatangan dia kali kedua dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang terbuka dan berkata, Tuhan, di sini saya adalah orang Kristen yang beriman kepadamu. Saya sudah lama menanti kedatanganmu. Terimalah aku ke dalam surga. Sebagaimana pada waktu saya hidup di dunia, saya pernah menerima engkau ke dalam hati saya. Barang siapa yang mengaku aku akan mengaku dia di hadapan Bapakku. Barang siapa yang menolak aku tidak akan mengaku dia di hadapan Bapakku. Saudara-saudara, malam ini saya memberikan kesempatan yang kedua. Siapa yang berkata saya mau menjadi orang Kristen yang beriman seperti ini, percaya kepada Yesus Kristus sebagai sang pencipta,
Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Penebus. Dan percaya Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang kembali. Kiranya Tuhan memelihara saya mempunyai iman sejati seperti ini untuk menjadi murid Yesus untuk selama-lamanya. Siapa yang berkata, saya mau beriman seperti ini. Coba angkat tangan saudara. Siapa yang berkata, engkau mau menjadi orang Kristen semacam ini, beriman kepada Dia. Angkat tangan saudara, saya melihat. Siapakah? Semua yang berkata saya mau menjadi orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Saudara sekarang acungkan tangan, menyatakan ketaatan engkau kepada Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan, berkati aku, saya menjadi manusia yang bertanggung jawab, beriman kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Dan saya minta barang siapa yang malam ini merasa engkau perlu meneguhkan iman dan mau berdoa dengan saya, sekarang saya minta engkau berdiri dan maju ke depan, tidak menunggu. Yang mau berdoa, yang acungkan tangan berkata saya mau berdoa bersama, berdiri dan maju ke depan. Sekarang semua yang mau berdiri dan maju ke depan. Solimio, yang mau maju ke depan, dari paling belakang, dari podium, turun dan maju ke depan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara mau beriman seperti ini, kenapa masih duduk di situ? Mengapa tidak berdiri? Tuhan memberikan kesempatan malam ini dan saya memanggil engkau taat kepada Dia. Sekarang jangan melewatkan kesempatan ini. Engkau berkata, Tuhan, saya mau beriman begitu serius kepada Engkau Kristus Sang Pencipta, Kristus Sang Penebus, Kristus Raja akan datang. Pelihara saya, genapkan rencanamu, sempurnakan iman saya sampai Kristus datang kembali. Ada orang demikian, sekarang berdiri dan sekarang maju ke depan. Tidak menyanyi lagi. Sekarang segera berdiri maju ke depan. Salib, silakan lebih dekat. Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Adakah orang-orang yang terakhir? Jangan mengeraskan hati. Saya perintah engkau taat kepada Tuhan. Dan sekarang berdiri maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tidak menunggu lagi. Dan kita akan selesai kebaktian malam ini. Yang maju ke depan akan berdoa bersama-sama. Minta berkat dari Tuhan. Yang mau berdoa bersama. Saya sudah memanggil engkau. Tidak menghiraukan. Tuhan ampuni dosamu yang tidak dengan cepat dan lincah menjawab pertanyaan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak lagi panggil. Saudara bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah bijaksana Allah. Engkau adalah firman Allah. Engkau adalah perkataan Allah. Yang Allah Bapa pakai untuk menciptakan seluruh alam semesta. Engkau adalah inkarnasi. Firman menjadi daging. Juru selamat yang Allah Bapa pakai untuk menjadi penebus. Engkau adalah yang mengadili seluruh dunia. Tapi juga adalah menggenapi rencana keselamatan. Dan memberikan kesempurnaan kepada janjimu. Di dalam hati orang beriman kepada Tuhan. Malam ini hamba-Mu berdoa. Bagi setiap jiwa yang datang kepadamu, yang minta pengampunan dosa, yang mengaku iman kepercayaan sesungguhnya kepada Kristus di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Terimalah kepercayaan kami yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Terimalah iman kami di dalam Kristus ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang mengerti. Orang Kristen yang bertanggung jawab. Orang Kristen yang tuntas rela mengikut Tuhan.
Jangan meninggalkan kami. Jangan membuang kami. Berilah meterai pengertian yang sejati untuk bertanggung jawab kepada iman kepercayaan yang kami nyatakan kepadamu. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Allah Bapa di dalam surga, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau melalui Kristus telah menciptakan seluruh alam semesta. Engkau mengirim Kristus, firman jelma menjadi daging, mati di atas kayu salib, dan dibangkitkan pula dari antara orang mati untuk menjadi penebusku yang hidup. Aku bersyukur kepadamu. Engkau menopang seluruh alam semesta. Engkau memelihara iman orang yang percaya. Dan Engkau akan kembali ke dalam dunia satu kali lagi untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, dan untuk menerima manusia kembali kepadamu, yaitu orang Kristen yang beriman, yang pernah menerima Tuhan, dan Engkau akan menerima kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami menyerahkan doa ini di dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami. Ampunilah dosa kami. Peliharalah iman kami. Berilah pengertian kepada kami untuk seumur hidup mengikut Tuhan dan berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus sampai berjumpa dengan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.